Ter Stegen diprediksi bisa kembali berlatih secara penuh pada akhir bulan ini. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa kesempatan untuk tampil di sisa musim ini sangat minim, bahkan jika Barcelona berhasil melangkah ke final Liga Champions. Hal ini disebabkan karena Ter Stegen tidak masuk dalam daftar skuad UCL Barcelona, setelah namanya digantikan oleh Szczęsny saat ia mengalami cedera. Dengan kata lain, meskipun ia pulih, ia tidak akan bisa beraksi di kompetisi tersebut. Satu-satunya harapan bagi Ter Stegen untuk bermain di musim ini adalah pada 2 pertandingan terakhir La Liga, asalkan Barcelona sudah memastikan gelar juara sebelumnya. Tindak tackle James Tarkowski terhadap Alexis Mac Allister dalam derby Merseyside hanya berujung pada kartu kuning. Namun, Badan Wasit Profesional Inggris PGMOL memiliki pandangan yang berbeda. Tindak keras Tarkowski hanya mendapatkan kartu kuning dari wasit Samuel Barrott, meskipun para pemain Liverpool sempat melayangkan protes terhadap keputusan tersebut, bahkan video asisten referee VAR juga melakukan peninjauan. Keputusan wasit Barrott mengenai insiden tackle Tarkowski mendapat sorotan dari PGMOL. Mengutip BBC, pelanggaran itu dianggap memenuhi kriteria pelanggaran serius yang seharusnya dihukum dengan kartu merah. Scott McTominay mengungkapkan bahwa penampilannya bersama Manchester United sempat kurang memuaskan karena sering dimainkan di posisi yang bukan kekuatannya. Namun, situasi ini berbeda saat ia berseragam Napoli. Di Napoli, McTominay berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 4 assist di semua kompetisi musim ini. Kontribusinya sangat berarti bagi Napoli, yang kini menduduki peringkat kedua Serie A dengan 64 poin, hanya tertinggal 3 angka dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen. McTominay menjelaskan bahwa ia tidak dapat menunjukkan performa terbaiknya karena sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan nomor 6, bahkan pernah diposisikan sebagai bek tengah saat membela Setan Merah. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, kini menghadapi tuntutan hukum yang mengancamnya dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Don Carlo dituduh melakukan penggelapan pendapatan oleh otoritas pajak Spanyol. Ancelotti dianggap lalai dalam membayar lebih dari 1 juta euro akibat pendapatan yang tidak dilaporkan dari hak citranya. Kasus ini muncul saat ia menjalani periode pertamanya sebagai pelatih Real Madrid pada tahun 2014 hingga 2015. Jaksa menuduh Ancelotti telah menciptakan jaringan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan pendapatan tambahan dari hak citranya serta sumber lain seperti properti, hanya melaporkan gajinya yang resmi. Menurut laporan dari beIN Sports, kasus penggelapan pajak yang melibatkan Carlo Ancelotti akan diputuskan di ruang sidang pada Kamis tanggal 3 April tahun 2025. Pelatih asal Italia ini terancam hukuman pidana selama 4 tahun 9 bulan. Manajer Spurs, Ange Postecoglou, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja video asisten referee VAR dalam pertandingan ini. Tottenham sebenarnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-69 melalui gol Pape Matar Sarr, tetapi gol tersebut dibatalkan setelah VAR melakukan tinjauan ulang. Proses pengambilan keputusan oleh wasit dan VAR untuk membatalkan gol Sarr memakan waktu yang cukup lama, yang membuat Ange Postecoglou merasa frustrasi dan menyalahkan VAR karena merusak jalannya pertandingan. Ini jelas menghancurkan pertandingan. Ini bukanlah permainan yang sama seperti sebelumnya. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, ungkap Postecoglou setelah pertandingan antara Chelsea dan Tottenham, seperti yang dilansir dari ESPN. Anthony, yang sebelumnya kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Manchester United, kini bersinar bak bintang di Real Betis. Penampilannya yang memukau di La Liga telah menarik perhatian sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk Arsenal. The Gunners dilaporkan menjadikan Anthony sebagai incaran utama untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan. Arsenal siap mengajukan tawaran menggiurkan demi mendapatkan tanda tangan sang pemain. Sementara itu, Real Betis, yang berusaha keras untuk mempertahankannya, harus bersaing dengan kekuatan finansial Arsenal. Peluang mereka tampak tipis, mengingat The Gunners mampu menawarkan dana transfer yang lebih besar serta kompetisi yang lebih bergengsi. Bologna dan Atalanta semakin memanaskan persaingan untuk mendapatkan Kapten Venezia sekaligus bintang timnas Indonesia, Jay Ises. Sementara itu, Inter Milan tampak tenang dan tidak terburu-buru. Beberapa media di Italia melaporkan bahwa kedua klub tersebut sangat berminat untuk merekrut Ises di musim depan, dan mereka akan bersaing ketat dengan Inter Milan. Tutto Atalanta mengungkapkan ketertarikan Atalanta terhadap Ises. Bek berusia 24 tahun ini dianggap sebagai pilihan yang lebih realistis dibandingkan Joel Ordonez dari klub Brugge. Ises mulai menunjukkan kualitasnya sebagai pemain di tim Venezia dan menjadi alternatif yang lebih ekonomis, ujar Tutto Atalanta. Barcelona dilaporkan menolak tawaran sebesar 50 juta euro yang diajukan oleh Manchester United untuk bek kiri mereka, Alejandro Balde.
Pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang musim 2024-2025, dengan total 40 penampilan di berbagai kompetisi, mencetak 1 gol, dan memberikan 8 assist. Ketertarikan Manchester United terhadap Balde cukup mengejutkan, mengingat mereka baru saja merekrut Patrick Dorgu dari Lecce pada bulan Januari lalu untuk memperkuat posisi wingback kiri. Namun, pelatih Ruben Amorim dikabarkan ingin menambah kedalaman skuad di area tersebut. Real Madrid bersiap untuk melepaskan pemain seniornya, David Alaba, demi memberi kesempatan bagi generasi muda yang lebih tangguh. Karir Alaba di Madrid tampaknya mendekati akhir, karena laporan dari Vicajes mengindikasikan bahwa klub raksasa Spanyol tersebut sedang mempertimbangkan secara serius untuk melepas bek berusia 32 tahun itu di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu target utama di sektor pertahanan Madrid adalah Dean Huijsen. Menghadirkan pemain berusia 19 tahun ini tidak hanya akan memberikan semangat dan energi baru di lini belakang El Real, tetapi juga sejalan dengan strategi klub untuk mengamankan talenta-talenta muda demi masa depan Madrid. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, berbagi pendapatnya tentang penampilan Sancho menjelang duel melawan Tottenham. Namun, dia menekankan bahwa nasib pemain tersebut belum menjadi perhatian utama saat ini. Maresca menyatakan bahwa dia menghargai semua anggota tim yang ada saat ini, tetapi menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menyelesaikan musim dengan gemilang. Pelatih asal Italia itu juga menambahkan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan bursa transfer musim panas, dan semua keputusan akan diambil setelah musim berakhir. Bruno Fernandes kini menjadi sorotan sebagai salah satu pemain yang mungkin akan meninggalkan klub. René Melenstein, mantan asisten pelatih Manchester United, percaya bahwa Fernandes akan sangat pas jika bergabung dengan Real Madrid, jika tawaran dari klub Spanyol tersebut benar-benar muncul. Melenstein menilai Fernandes sebagai sosok yang selalu berjuang untuk meraih kemenangan dan jarang mengalami cedera. Dia juga menekankan bahwa meskipun gelandang asal Portugal ini memiliki dedikasi yang tinggi terhadap Manchester United, setiap pesepak bola pasti memiliki ambisi yang besar untuk mencapai puncak karir mereka. Corriere dello Sport melaporkan bahwa AC Milan menunjukkan ketertarikan terhadap Guardiola jika masa depannya di Manchester City berada dalam ketidakpastian. Meskipun saat ini gagasan ini terdengar seperti mimpi belaka, Milan tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkannya. Bagi para pendukung Manchester City, kabar tentang Guardiola yang mungkin bergabung dengan Milan mungkin terasa sulit untuk diterima. Kontraknya di City masih berlaku hingga 2025, dan dia pernah mengungkapkan ketertarikan terhadap Serie A. Namun, dengan Guardiola, segala sesuatu bisa saja terjadi. Jika rumor ini benar adanya, itu hanya menegaskan betapa besar pengaruh Pep di dunia sepak bola Eropa. Bahkan klub yang menghadapi tantangan besar pun masih berani bermimpi untuk merekrutnya. Yang lebih menarik dari semua ini adalah bagaimana Milan mulai menunjukkan kembali ambisi mereka untuk bersaing di pentas tertinggi sepak bola Eropa. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah tak terduga dengan kemungkinan mengundang kembali mantan kiper mereka, David De Gea. Berdasarkan informasi dari media Spanyol, United serius memikirkan untuk memulangkan De Gea. Kontrak kiper berpengalaman tersebut akan berakhir pada bulan Juni, meskipun klubnya saat ini memiliki opsi untuk memperpanjangnya 1 tahun lagi. Namun, desakan dari publik dan keinginan Manchester United untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dapat membuka jalan bagi negosiasi kembalinya De Gea ke Old Trafford. Marcus Rashford dilaporkan harus siap mengurangi gajinya jika ia ingin bergabung secara permanen dengan Aston Villa pada bursa transfer musim panas ini. Villa memiliki opsi untuk merekrut Rashford dengan harga 40 juta pounds, dan kabar yang beredar menyatakan bahwa klub tersebut berencana untuk mengaktifkan klausul tersebut. Namun, Villa tidak bersedia membayar gaji Rashford yang mencapai 350.000 pounds per pekan seperti yang ia terima di Old Trafford. Menurut laporan dari Football Insider, ada kemungkinan Rashford akan ditawari kontrak jangka panjang untuk mempermudah pembayaran gajinya, sebuah strategi yang sebelumnya diterapkan oleh Chelsea dan Manchester City dalam mengatur struktur gaji para pemain. Nikola Zalewski dilaporkan berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan kariernya di Inter. Menurut informasi dari jurnalis Nicolo Sira, klub telah menyiapkan tawaran kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2029 untuk sang pemain. Inter memiliki opsi untuk membeli Zalewski dari AS Roma dengan harga 6 juta euro dan saat ini sedang mempertimbangkan dengan serius untuk mengaktifkan klausul tersebut. Zalewski, yang kini bergabung dengan Inter sebagai pemain pinjaman, telah menunjukkan bakat yang menjanjikan dalam skema permainan Simone Inzaghi. Keinginannya untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza semakin menguatkan peluang transfer permanen yang akan segera terwujud. Chelsea menunjukkan ketangguhan yang luar biasa saat menghadapi perlawanan sengit dari tim tamu, Tottenham.
Pertarungan yang berlangsung selama 90 menit itu berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan The Blues. Pada Jumat, tanggal 4 April tahun 2025, Chelsea bertanding melawan Tottenham di Stamford Bridge dalam lanjutan Premier League 2024-2025. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim, di mana skuad Enzo Maresca berusaha meraih posisi 4 besar. Seperti yang diprediksi, laga berjalan ketat sejak menit awal. Terdapat 2 gol yang dibatalkan oleh VAR, masing-masing untuk kedua tim. Gol penentu kemenangan Chelsea hadir berkat kontribusi Enzo Fernandez di menit ke-50. Meskipun Tottenham berusaha keras untuk bangkit, mereka gagal mencetak gol balasan. Dengan tambahan 3 poin ini, Chelsea berhasil merangsek ke posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan total 52 poin dari 30 pertandingan.